Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan membuat tugas aksi nyata pada modul 2.3 yaitu tentang coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Peter Sijabat, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Dairi. Kemudian Bapak fasilitator saya ada Bapak Dwi Setiono, Ibu Nurpinem sebagai pengajar praktik, dan Ibu Rusmawati Sijabat sebagai guru kelas 6 selaku rekan sejawat saya di sekolah. Adapun tujuan pembelajaran dalam tugas kali ini yaitu CGP bisa mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap kegiatan supervisi. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang Ibu Rusmawati. Ya, selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya Bu? Ya, saya sehat Pak. Kabar Bapak bagaimana? Saya juga sehat Bu, puji Tuhan. Baik ya Bu, hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi terkait kegiatan supervisi, yaitu proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi di kelas yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Dan mengapa kita hari ini melakukan kegiatan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan juga lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik di kelas. Ada beberapa pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan pada siang hari ini. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya, Bu? Nah, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu Pak, supaya siswa bisa memahami arti dari ASEAN dan memahami apa-apa saja arti dari logo dari ASEAN tersebut, Pak. Baik, terima kasih Bu. Tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai berarti siswa diharapkan mampu memahami ASEAN dan juga logo dari ASEAN itu, begitu ya Bu. Kemudian dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti, area pengembangan mana yang hendak Ibu capai? Nah, area yang ingin itu ke pengetahuan. Nah, dengan mempelajari logo-logo ASEAN, anak-anak akan memahami apa arti dari logo ASEAN, dan anak-anak memahami bahwasannya setiap logo itu mempunyai arti, Pak. Baik, terima kasih ya Bu. Berarti area yang ingin hendak Ibu capai yaitu di pengetahuannya ya Bu, agar peserta didiknya bisa memahami arti dari logo-logo ASEAN seperti itu ya Bu. Ya Pak ya. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, strategi apa yang akan Ibu lakukan dalam kegiatan proses pembelajaran nantinya Bu? Yang saya ingin apa Pak, itu discover learning Pak, atau inquiry, mengamati gambar-gambar dari logo. Dengan mengamati Pak, anak-anak akan memahami arti dari logo tersebut Pak.
Baik ya Bu, berarti strategi yang Ibu gunakan nanti dengan metode discovery atau inquiry learning, yaitu dengan mengamati logo atau mengamati gambar-gambar dari ASEAN ini, begitu ya Bu. Kemudian untuk pelaksanaan pembelajaran ini Bu, Ya, kapan ya Pak ya. dilaksanakan Bu? Ya, saya melaksanakannya Pak pada hari Jumat Pak, tanggal 8 Pak. Baik, berarti kegiatan ini akan Ibu lakukan pada hari Jumat, tanggal 8 Desember ya Bu. Baik, terima kasih atas waktunya ya Bu. Semoga Ya kegiatan Pak. pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti bisa berjalan dengan baik, sehingga peserta didik bisa memahami materi yang akan Ibu bawakan, yaitu tentang ASEAN. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Ya Pak. Pagi hari ini sehat semua? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita absen dulu kehadirannya ya. Ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Ya. Siapa tadi? Coba sebutkan satu-satu. Ya, baik. Nah, setelah ini kita akan memulai pembelajaran kita. Namun ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita harus ya, nah, kita harus berdoa. Nah, sebelum berdoa kita bernyanyi dulu ya. Mohon semua berdiri. Nah, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila, 1, 2, 3 ya. Nah, silakan duduk. Siapa yang bisa pimpin doa? Siapa yang mau pimpin? Ayo, Dela, pimpin dulu doanya. Nah, kita akan memulai pembelajaran kita. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang negara-negara ASEAN. Nah, negara-negara ASEAN itu ada berapa? 10. Ya, ada 10 negara. Kemarin kita sudah mempelajari ada berapa negara yang mendirikan kelompok negara-negara ASEAN ini? Yang pertama itu apa? Indonesia. Lagi? Malaysia.
demokrasia, dan kuning merupakan simbol kemakmuran. Ikatan berujung pada padi melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi itu secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN. Nah, lihat di belakang. Di belakangnya, selain dari logo ASEAN tadi. Nah, sudah kita tahu tadi logo ASEAN itu ada artinya. Ada 6 seperti ikatan padi, itu melambangkan ke 10 negara. Dan warna-warnanya itu ikut melambangkan warna bendera dari setiap negara-negara anggota ASEAN. Nah, dibandingkan lagi ada logo Kementerian Pendidikan. Lihat, ada logo Hari Anak. Kemudian ada logo Ketahanan Lingkungan. Sudah dilihat? Sudah. Nah, lihat apa logo itu? Ayo sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Iya, nah logo merupakan tanda atau lambang atau identitas yang mengandung makna. Iya, logo itu ada maknanya. Kemudian ada langkah-langkah yang boleh kita baca sebelum membuat logo. Nah, yang pertama ada di situ langkah-langkah membuat logo. Nah, pertama harus kita pilih dulu tema dari logo tersebut. Misalnya kalau temanya tentang pendidikan, nah kita tentukan dulu temanya. Kalau pendidikan itu biasanya ada gambar dari apa? Nah, lambang dari kayak burung. Nah, kalau temanya tentang kesehatan biasanya ada gambar dari kayak tanda kali. Ada tanda tempat tidur rumah sakit seperti itu. Nah, kalau kita mau membuat logo sendiri, kita tentukan dulu temanya. Misalnya tentang peduli lingkungan. Berarti harus ada gambar lingkungannya. Nah, biasanya apa yang taruh di lingkungan? Ada itu tentang pohon. Kalau misalnya kebersihan lingkungan. Nah, kita tentukan dulu temanya. Nah, yang kedua apa itu? Buat simbol. Apa? Buat simbol. Iya, dibuat simbol. Buat dulu simbolnya tadi. Kemudian setelah dibuat simbol apa lagi? Iya, dibuat dia tulisan atau kata-kata yang mewakili dari tema. Kemudian yang terakhir apa? Iya. Nah, ditentukan dia warnanya. Misalnya kalau tentang alam, apa warna apa yang bisa kita buat? Ya, kita buat warna hijau. Nah, sekarang tugasnya anak-anak kami buat dulu contoh logo yang bisa kamu buat. Bisa tentang logo, kalau misalnya kita Kristen, logo tentang gereja kita. Bisa logo tentang desa kita. Atau aktivitas yang kita buat, misalnya kayak pramuka, ada kegiatan pramuka, buat logonya. Nah, dicoba dulu membuat logonya. Bisa? Bisa. Iya, coba dulu buat.
Oke, selamat malam Ibu Rusmawati. Baik, selamat malam Pak. Nah, bagaimana kabarnya Bu? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi bersama Ibu dalam rangka supervisi akademik. Jadi ini adalah tahapan akhir yang akan kita laksanakan pada kegiatan supervisi ini ya Bu. Di sini saya akan mengajak Ibu untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah Ibu laksanakan tadi pagi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada kesempatan kali ini ya Bu. Nah, baik, yang pertama Bu, Baik Pak. bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi pagi Bu? Tolong diulang Pak pertanyaan Pak, soalnya kurang jelas suaranya. Oke, yang pertama Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi pagi Bu? Kalau perasaan saya sih Pak, lumayan senang sih karena banyak siswa yang bisa memahami kegiatan pembelajaran yang sudah kami lakukan Pak. Nah, baik, jadi perasaan Ibu hari ini senang ya Bu karena banyak siswa yang bisa memahami pembelajaran yang Ibu bawakan tadi. Nah, kemudian apakah pelaksanaan yang Ibu lakukan tadi itu sudah sesuai dengan rancangan yang Ibu buat kemarin Bu? Masih ada kekurangan sih Pak, mungkin di pengaturan waktunya Pak yang belum maksimal Pak, belum sesuai dengan rancangan yang saya buat Pak. Baik, masih ada kekurangan ya Bu, dari segi waktu ya Bu, mungkin kurang maksimal. Kalau begitu apa yang menjadi hambatan Ya saat Pak. Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi Bu? Kalau hambatannya sih Pak, mungkin masih ada beberapa siswa gitu Pak yang masih belum atau masih kurang aktif pada saat pembelajaran Pak. Oh, baik, jadi yang jadi hambatan pada kegiatan pembelajaran Ibu ada beberapa siswa yang kurang aktif ya Bu. Kalau boleh tahu kira-kira Ya. menurut Ibu penyebabnya itu apa, mereka kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran itu Bu? Mungkin kurang bahagia dari rumah kali ya Pak ya. Mungkin dari rumah masih ada yang kurang, jadi terbawa hingga ke sekolah sehingga kurang aktif Pak pada saat pembelajaran. Baik, berarti kalau menurut Ibu kurang bahagia dari rumah atau juga Pak. ada suasana hatinya yang belum benar-benar merasakan dirinya di sekolah begitu ya Bu? Oke, kalau boleh tahu apa harapan Ibu untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya Bu? Kalau harapan saya Pak ke depannya, harapannya sih Pak, siswanya bisa benar-benar memahami pembelajaran yang saya ajarkan Pak, dan siswanya harapannya semuanya aktif pada saat pembelajaran Pak, dan
Harapannya juga mudah-mudahan pembelajarannya bisa mencapai hasil yang maksimal, Pak. Baik, jadi harapan Ibu tadi, itu siswanya bisa memahami pembelajaran yang Ibu bawakan, kemudian semua siswa itu menjadi aktif pada saat kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan, sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai, begitu ya Bu? Ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan waktunya Bu pada malam hari ini. Terima kasih juga atas kesediaan Ibu yang telah bersedia menjadi seorang guru yang saya supervisi pada kegiatan ini ya Bu. Oke, selamat malam Bu. Baik, Pak. Sama-sama, Pak. Selamat malam, Pak. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.